Soekarno itu presiden yang orientasi politik ekonominya sosialis, dan PKI itu pendukung Soekarno yang setia waktu itu. Ya tentu banyak sekali kelompok-kelompok lain yang anti dengan itu. Termasuk CIA. Kenapa Abel kok gitu? PKI itu adalah ke PKC, Partai Komunis Cina. Sekarang juga Partai Komunis Cina kan udah mandir terus kemari kan, konsultasi terus. Kita kan mesti waspada juga apa yang terjadi nih. PKC gentayangan lagi. Kok PKC gentayangan lagi? Ngomongnya jangan ngaco begitu. Bagaimana ngaco dari mana? Yuk kagak bener bilang saya ngaco. Jokowi berapa kali ketemu dengan PKC? Yuk baca koran pak kagak? Jangan sembarangan yuk ngomong ke saya. Saya nggak pernah ngaco, yuk ngerti nggak? Jangan PKC gentayangan tuh apa konteksnya? Dia bolak balik ke istana apa? Ya apa salahnya pemerintah Indonesia? Yuk bilang saya ngaco. Saya kasih data yuk kamu terima bagaimana? Punya hubungan diplomatik. Ada hubungan. Baik. Itu PKC bukan negara. Baik, langsung ke Pak Reza aja deh. Kayak Pak Reza daripada pembantah. Tunggu saya belum selesai. Ada konteks ya. Tapi khusus 65, tragedi penyelesaian kasus 65, satu hal yang ingin saya bilang. Ini memang mesti diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan oleh pemerintah ini, akan diselesaikan oleh pemerintah selanjutnya. Saya mengharap pemerintahan Jokowi bisa menyelesaikan semua kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ada 4 hak korban yang mesti diakomodir dalam proses penyelesaian yang akan dipilih, apa itu judisial atau non-judisial. Hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak untuk mendapatkan reparasi termasuk rehabilitasi, dan jaminan negara bahwa hal serupa tidak terulang lagi. Kita tidak ingin di masa depan akan terjadi lagi genosida atau pembantaian serupa terhadap siapapun, Ya, baik. Juga kepada terutama minoritas seperti Ahmadiyah dan sebagainya yang saat ini diganyang juga oleh banyak orang, banyak kalangan. Terhadap siapapun gitu. Begitu ya. Terhadap baik, siapapun. silakan Pak Manajer. Iya, kalau Komnas HAM tentu sesuai dengan mandat kita sudah menyelesaikan 10. 3 sudah diselesaikan oleh negara, tinggal 7. Nah, kita dorong memang untuk diselesaikan. Karena ada perbedaan kalau dia pelanggaran HAM dengan pidana biasa. Kalau pelanggaran HAM itu memang tidak ada kadaluarsanya. Kalau pelanggaran pidana biasa memang ada kadaluarsa 20 tahun sekian dia. Kalau ini memang kalau buying time bermain waktu, dia kemudian menjadi warisan. Nah, yang harus dilakukan oleh negara pertama tentu kalau Komnas HAM mendorong yudisial, selesaikan secara hukum kita. Kedaulatan hukum kita kan ada hukumnya. Nah, kalau misalnya kemudian ini mentok ya. Mentok itu tidak jalan-jalan. Ini kan sudah namanya mantok lain. Lalu ada mekanisme yang lain. Nah, khusus yang mekanisme yang kedua ini non yudisial ini memang ada yang harus diselesaikan. Pertama, dibuat dulu undang-undang tentang payung hukumnya. Tentang rekonsiliasi. Kalau enggak kan tidak ada payung hukum. Nah, kemudian berkaitan dengan permintaan maaf, Komnas HAM itu posisinya begini. Komnas HAM tidak pernah mendorong untuk kecuali yudisial, karena itulah mandat kita. Nah, non-yudisial itu adalah inisiatif negara. Jadi kita sebetulnya ya. Nah, apa yang ingin kita katakan kepada rejim ini adalah untuk mengambil rezim sekarang supaya jangan menjadi warisan, segera diambil tanggung jawab untuk mengatakan 7 ini diproses melalui hukum, atau kalau tidak memenuhi syarat ya berani juga mengatakan ini tidak memenuhi syarat. Ada jadi kepastian lah. Jadi kira-kira itu. Baik, sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih nih Mbak Be, terima kasih juga Pak Reza dan kemudian Pak Manajer. Saya deh ini yang minta maaf ya kalau ada tadi dosa dalam diskusi. Minta maaf bakal apaan?